Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Siti Munawara M, SST MKep. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Plamonia Kesdam 14 Hasanuddin. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini memiliki 5 bobot SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 kebidanan di semester 3 atau semester ganjil. Pertemuan pada mata kuliah ini dibawakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini saya diberikan tanggung jawab sebagai dosen koordinator pada tim teaching yang mengampu pertemuan ke-11 sampai 14. Adapun deskripsi, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, evidence base dalam asuhan kehamilan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan, pengenalan tanda bahaya kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, dan manajemen asuhan kehamilan. Tujuan akhir pada mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan atau menerapkan asuhan kebidanan kehamilan dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari dengan konsep, sikap, keterampilan, serta hasil evidence base. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah ada 8. Di antaranya, yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar kehamilan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu atau menganalisa kebutuhan dasar pada ibu hamil. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang evidence base dalam asuhan kehamilan. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pada Pantom prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengenali tanda bahaya pada kehamilan. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu memahami deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep manajemen asuhan kehamilan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu capaian pembelajaran melalui bahan kajian dengan menyiapkan bahan ajar berupa presentasi yang bersumber dari buku ajar, buku referensi, modul, dan jurnal yang terkait dengan pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran baik di kelas maupun mahasiswa belajar mandiri. Interaction di sini merupakan upaya interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang saya gunakan, yang pertama itu kuliah interaktif, yang kedua itu small group discussion, yang ketiga itu problem based learning, yang keempat itu role play, dan kelima itu praktikum. Assessment merupakan proses penilaian pembelajaran untuk mengevaluasi apakah capaian pembelajaran tersebut telah tercapai sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Asesmen dilakukan tentunya sudah disepakati lebih awal bersama mahasiswa dalam kontrak perkuliahan dan tertuang dalam RPS dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Adapun bentuk asesmen dalam mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini terdiri dari ujian tengah semester sebanyak 25%, ujian akhir semester sebanyak 30%, tugas dan kuis sebanyak 15%, kehadiran 10%, dan praktek 20%. Besar presentasi dalam bentuk penilaian ini telah disepakati bersama oleh mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan pada tatap muka pertama. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan pada pertemuan ke-13. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Duduk siap, gerak. Amat, gerak. Lapor, kelas B22 jumlah 20, hadir 20. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Istirahat di tempat, gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, baik. Kalau pagi begini saya butuh semangat paginya. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi ya. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Wah, energik sekali. Ya, silakan absen dulu ya, Dek. Ini scan barcode-nya. Bisa dicoba. Saya mau mereview dulu materi pekan lalu. Ada yang bisa mereview materi pekan lalu? Ada yang bisa? Oke. Reviewnya itu gangguan ringan yang umum terjadi pada masa kehamilan antara lain mual dan muntah, kelelahan, dan perubahan mood. Gejala-gejala ini biasa dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup dan pengobatan yang tepat. Terima kasih. Oke, saya rasa kalian cukup memahami ya untuk materi minggu lalu. Untuk materi minggu lalu itu ada gangguan ringan. Yang mana saja sih gangguan ringan dalam kehamilan? Ada beberapa gangguan ringan seperti hipersalivasi, pusing, nyeri perut, kemudian konstipasi. Itu kan sering ya dikeluhkan sama ibu hamil. Baik itu terutama di trimester 3 ada banyak keluhan-keluhan. Tetapi kalau gangguan ringan ini tidak bisa diatasi akan berkelanjutan nantinya. Nah, untuk materi yang tujuan pembelajaran pada hari ini untuk kalian mengetahui deteksi dini, komplikasi serta penanganan awal gawat daruratan yang terjadi pada kehamilan, serta kapan kita harus berkolaborasi atau melakukan rujukan yang tepat. Salah satu komplikasi yang sering terjadi ada anemia, hiperemesis gravidarum, apalagi? Mola hidatidosa, kehamilan ektopik terganggu atau biasa disingkat dengan KET. Apalagi? Abortus itu rentan sekali, rentan sekali ya di trimester awal. Akan berlanjut nanti di trimester 3. Nah, untuk yang saya bahas ini adalah hiperemesis gravidarum dalam kehamilan. Ada yang pernah mendengar hiperemesis gravidarum? Atau pernah kalian menemukan pernah menemukan kasus di lahan dengan hiperemesis gravidarum? Pernah ya? Semua sudah pernah terpapar dengan namanya hiperemesis gravidarum. Tetapi tidak mesti trimester 1 bisa berlanjut kedua, ketiga, bahkan sampai persalinan. Nah, di sini mengatakan hiperemesis gravidarum mual dan muntah parah yang dialami sekitar 0,3 sampai 3% ibu hamil. Walaupun presentasinya cukup rendah, itu menurut kita ya cukup rendah nih presentasinya. Kita bisa lengah nih sebagai bidan. Padahal itu bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih serius. Walaupun presentasinya rendah. Jadi peran kita itu mendeteksi dini, mencegah. Karena kan yang mengobati itu penanganan awal kita juga, tapi penanganan lanjutan itu kolaborasi dengan dokter kandungan, obgyn. Nah, ini kondisinya berbeda dengan morning sickness yang biasa dan memerlukan penanganan medis serius untuk kesehatan ibu dan janin. Kenapa berbeda dengan morning sickness? Karena sudah Berlebih. Oke. Nah, kalau morning sickness dengan hiperemesis ada dua perbedaannya. Yang pertama frekuensinya dan yang kedua itu durasinya. Durasi muntahnya ya. Kalau morning sickness itu biasa 1 kali sehari muntah. Nah, kalau hiperemesis lebih dari
Lebih dari 1 kali atau sekitar 4 sampai 6 kali. Kemudian kalau morning sickness itu durasinya sekitar 1 sampai 2 jam. Kalau hiperemesis itu bisa sampai 4 sampai 6 jam gitu. Itu ya yang perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian nah ini kalau di lahan itu biasanya nulisnya cuman HG, HG1, HG2, HG3. HG itu hiperemesis gravidarum. Nah, rasanya cukup hanya melihat judul saja, biasanya itu kan kita cuma melihat judul saja bisa menarik sebuah definisi. Contohnya, hiper berlebih. Emesis, mual muntah. Gravidarum dalam kehamilan, gabung jadi satu. Mual muntah yang berlebihan dalam kehamilan. Jadi, nggak usah terlalu berfokus ke ke buku, ke Google. Kalau ditanya di lahan nanti, kalian tahu nggak definisinya hiperemesis gravidarum? Tinggal lagi buka Google, apa itu? Kayaknya pernah gitu ibu bilang, tapi ku lupa. Apa ya? Buka lagi Google-nya, itu kan makan waktu. Ambil saja dari penggalan-penggalannya seperti itu. Jangan tongkit semua kita penggal. Karena tidak semuanya. Yang penting kalau, gestasional itu dalam kehamilan. Gravidarum itu dalam kehamilan. Itu yang digabungkan. Nah ini mual dan muntah berlebihan. Persisten itu maksudnya menetap Dia tidak hilang timbul. Apa yang dia makan dimuntahkan. Kemudian penurunan berat badan yang cukup drastis, lebih dari 5% sebelum hamil ya. Jadi ada penurunan yang cukup drastis. Biasanya kalau kita datang kunjungan ibu hamil, kenapa kita selalu mengukur berat badannya? Karena itunya semua mau dilihat. Kemudian dehidrasi yang berat dan ketidakseimbangan elektrolit sering terjadi. Dehidrasi ya, karena kalau kita mual pasti kekurangan cairan. Makanya kalau orang mual muntah itu diinfus Sama seperti halnya kalian kalau kambuh manya. Kambuh manya mual muntah pasti rujukannya di rumah sakit, diinfus. Dengan RL berapa botol cairan itu masuk. Nah, kalau elektrolit itu seperti natrium, kalium itu berkurang kadarnya. Kemudian gejala dan tingkat keparahannya. Muntahnya itu tak terkendali 5-20 kali dalam sehari. Ini bertingkat juga. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kalian kan pernah dengar ya? Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kemudian mual parah sepanjang hari tanpa mereda. Pokoknya tidak ada yang bisa dikonsumsi. Bubur pun keluar. Ada yang pernah merasakan atau ada yang pernah menikah? Sudah pernah merasakan namanya mual muntah? Berbeda ya dengan emesis. Kalau emesis kan masih fisiologisnya. Kalau ini sudah masuk ke ranah patologisnya. Kemudian penurunan berat badan dan kelelahan yang ekstrim. Biasanya kan kalau kita mual muntah itu rasa lelah yang muncul. Lelah, tidak bisa ngapa-ngapain dan mengganggu aktivitas. Kalau bagi ibu yang pekerja, dia tidak datang bekerja. Kemudian, nah ini alat yang biasa dipakai untuk tes urin ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat atau ada yang pernah melakukan tes ini ya. Ini kan dicelup, jadi instan bukan lagi memakai gelas tabung reaksi yang terbakar itu. Itu kan biasa tingkat kecelakaannya itu cukup tinggi. Karena kan dibakar-bakar, nanti mendidih tidak kelihatan, langsung loncat. Itu kan ada banyak ya kejadian seperti itu. Nah, dibuatlah seinstan mungkin. Kita hanya menunggu beberapa menit saja setelah dicelupkan dipsticknya. Ini pakai dipstick ya. Ini kan dipsticknya. Kemudian kita ukur mitakarnya. Gampang sekali. Kita cuma menyuruh pasien untuk menampung urinnya. Ibu tampung urinnya. Jangan juga terlalu banyak. Jangan juga full itu. Cukup bisa lah merendam dipstick itu. Kemudian diangkat. Kemudian disimpan di wadah yang kering. Kita bisa melihat di situ beberapa menit. Oh, urinnya ini warnanya gelap. Ini kan ada glukosa yang paling di bawah, kemudian ini ada protein urin. Ini semua komponen-komponen yang bisa diperiksa dengan metode dipstick tersebut. Kemudian penyebab dan faktor risikonya apa? Yang pertama, tingkat hormonnya tinggi. Kalau orang hiperemesis gravidarum tinggi kadar HCG-nya. Apa itu HCG?
human chorionic gonadotropin. Kemudian faktor genetik. Nah, ini faktor genetik. Biasa kita itu tidak menyepelekan ya. Kalau di ASKEP itu kan ada mengkaji riwayat kesehatan yang lalu. Kalian mungkin hanya, ibu tidak ada penyakit tak? Tidak ada bidan. Tulis tidak ada penyakit keturunan, tidak ada penyakit yang menyerta. Tanpa kalian memang betul-betul mengkaji. Jangan sampai neneknya, mamanya hiperemesis gravidarum ki semua. Otomatis dia menular dari faktor genetiknya nurun ki. Itu ya yang harus diperhatikan. Kemudian kehamilan khusus. Biasanya kalau kehamilan kembar, apa istilah lainnya kehamilan kembar? Gemeli. Kemudian mola atau riwayat memang hiperemesis sebelumnya. Kalau anak pertamanya hiperemesis, besar kemungkinan anak keduanya pun hiperemesis gravidarum. Gitu ya. Kenapa kalau hamil kembar, Ibu? Karena kan dua yang mau diberikan nutrisi. Nah, kalau misalkan asupan nutrisinya ibunya saja kurang, bagaimana mau menyuplai keduanya? Palingan ada ya 5%, 5% juga di sebelahnya. Harusnya dia butuh 20%, 20% juga yang di sebelahnya. Ini cuman pasokannya 55%. Itu. Nah, tadi ini gangguan tiroid dan diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu kadar gula yang berlebih selama kehamilan. Itu juga harus diwaspadai ya. Kemudian, nah ini klasifikasi hiperemesis gravidarum. Ada beberapa tingkatannya di sini. Kalau tingkat pertama, biasanya kalau tingkat pertama itu tidak dirawat inap di beberapa hari. Biasanya cuma 1 hari atau 2 hari di rumah sakit. Dehidrasi, lidahnya itu mengering, berat badannya menurun, kurang nafsu makannya, matanya cekung. Yang mana itu mata cekung? Makanya kita kalau ibu hamil harus pemeriksaan fisik. Itulah fungsinya pemeriksaan fisik. Kan mau semua dikaji. Jangan cuma melihat mata normal. Baru tidak lihat bilang cekung ini matanya ibu. Mata, pemeriksaan fisik di mata normal. Konjungtiva, tidak begini caranya melihat konjungtiva, tidak begini. Tapi, konjungtivanya, ininya yang diraba. Kebanyakan ya, saya lihat seperti itu. Kemudian sklera. Ibu, miring kiri, miring kanan. Bola matanya yang dilihat, bukan skleranya. Dia sudah ada loh warna kuning-kuningnya itu. Kalian mengatakan, bagaimana dek? Bidannya juga cuek. Bagaimana dek hasilnya pemeriksaan fisik? Tak, bagus Ji. Bidan, oh iya bagus Ji. Tahu-tahu pulang, pingsan pasiennya. Banyak kejadian seperti itu. Kemudian denyut nadinya. Ini. Denyut nadi biasanya cuma mencantumkan 88 kali per menit. Normal Ji bidan, tanpa diraba. Padahal itu osce, pada saat osce nadi. Bagaimana caranya memeriksa nadi? Diraba. Nah ini hanya nadi 88. Bersamaan tuh dilihat kembang kempusnya pernafasan. Dia lihat, oh normal gini pernafasannya 20. Itu kan ya, sering sekali. Padahal itu kalau kalian memang mau memeriksa dengan teliti, diraba. Namanya saja diraba. Jadi diraba ini selama 1 menit kan itu fungsinya ini. Ini bukan cuman fungsinya sebagai gaya-gayaan di pelahan. Kemudian tingkat 2. Tingkat 2 itu matanya semakin cekung kimasu. Namanya saja cekung. Bagaimana kayak itu bentuk cekung? Gini kan? Cekung. Sama dengan kalian pernah mempelajari cekung cembung. Pernah ya? Lebih cekung lagi. Kemudian diagnosisnya apa? Berbasis dari gejala klinis dan penurunan berat badan. Diagnosis itu sama dengan kita mau mengangkat sebuah diagnosa. Kemudian deteksi keton dalam urin. Keton itu kandungan lemak yang menumpuk karena akibat kekurangan karbohidrat dan protein. Makanya kalau orang yang hiperemesis, kita berikan makanan yang banyak mengandung protein. Saya pernah melakukan penelitian dengan memberikan biskuit kedelai. Biskuit itu kan makanan yang ringan ya, cukup bagus untuk dikonsumsi para ibu hamil yang mengalami hiperemesis.
cukup ringan untuk dikonsumsi karena bentuknya juga yang kecil, bisa dimakan sedikit-sedikit gitu. Kalau nasi itu kan berat ya, langsung dikonsumsi. Nah, ini bobot pertanyaannya, 3 Ji pertanyaannya. Nah, ini skorsingnya ya. Kalau dia ringan, kurang dari 6, sedang itu 7 sampai 12, dan kalau hiperemesis gravidarum itu masuk ke poin 13. Ini bobot pertanyaannya. Jadi kalian harus patokan dengan ini sudah dipakai dan sudah diuji kuesionernya. Kemudian penanganannya bagaimana? Penanganan dan pengobatannya diinfus. Itu kan diinfus berapa botol cairan yang habis biasanya kalau kita mengalami mual muntah. Ada yang pernah dirawat di sini dengan asam lambung yang meningkat? Sering, karena biasanya kalau tidak masuk pagi, Ibu izin Bu, tidak masuk perkuliahan, asam lambung meningkat. Yang manakah dikategorikan asam lambung meningkat? Ya pasti asam lambung akan meningkat jika kalian mengkonsumsi makanan yang tidak bagus di lambung pada malam hari. Kalau bukan asam lambung meningkat, yang ada keluar masuk WC. Kemudian obat antiemetik. Nah, obatnya di sini kalian pernah dengar ondansetron? Pernah ya? Lewat injeksi. Hah? Lewat injeksi. Yang mana injeksi? Di intravena. Bolus namanya ya. Kalau doksilamin sebenarnya ini kalau bukan kehamilan itu gunanya untuk mengobati insomnia dan alergi. Kemudian porsi kecil, sering dan tinggi protein. Porsinya kecil, makanya selalu bidannya itu dengan diagnosa mual muntah apa yang kita konseling? Ibu makan sedikit tapi sering. Itu sering sekali juga kalian tulis di askepnya. Makan sedikit tapi sering. Tapi kita sama sekali tidak tahu yang mana ini makan sedikit tapi sering. Makan sedikit tapi sering dengan porsi kecil. Jadi sedikit saja masuk di mulut. Walaupun masih mau, stop. Jadi kalau kita sebagai bidan ditakar memang. Ibu sekian sendok ya, taruhlah 1 sendok atau 2 sendok saja. Kemudian yang komposisinya itu harus ada telurnya, proteinnya. Ikannya kah, sayurnya kah, itu. Tapi selalu makan, misalkan jam 7 makan, jam 7 pagi, 2 jam kemudian makan lagi, 2 jam kemudian makan lagi, itu bisa. Ataukah kalian mengalihkan dengan snack-snack, biskuit yang kaya akan protein, bukan biskuit yang kaya akan glukosa. Seperti yang manis sekali, ada kan yang ada selainya, nggak usah yang seperti itu, cukup yang seperti apa ya namanya itu, yang biskuit yang ada gulanya, ya. Iya, malkis ya namanya. Itu cukup ringan sih dikonsumsi, seperti dengan biskuit yang gandum seperti itu. Itu. Kemudian dampak komplikasinya bagaimana? Ini akan berdampak serius ketika kita lengah. Kan lengah sedikit bidan ada. Kita kan tidak bisa memprediksi ibu hamil akan sehat terus. Maunya kita. Saya juga tidak mau dibikinkan pekerjaan yang berat. Maunya saya sehat terus sampai menjelang kelahiran. Tapi komplikasi itu akan muncul beberapa detik setelah kita periksa atau beberapa menit, itu akan terjadi. Depresi, cemas, ruptur esofagus. Esofagus ini bagian sini ya. Esofagus. Kemudian gangguan ginjal. Kalau ini dampak seriusnya. Kemudian malnutrisi, kelemahan, dan isolasi sosial. Kalau di bayi itu berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Nah, untuk kesimpulannya ini ada beberapa kesimpulan yang di sini membedakan hiperemesis gravidarum dengan morning sickness. Tolong dicatat ya kesimpulannya, karena kan saya akan review lagi untuk pekan depan supaya kalian lebih paham dan lebih memahami. Ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rita Asmi, NIM 2022-0246. Bertanya Ibu, iya. Apakah hiperemesis gravidarum itu mempengaruhi kesehatan janin? Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, ada yang bisa menjawab enggak? Karena kan sudah ada di slide juga. Ada yang bisa menjawab? Akan jadi apa nanti di janinnya? Ya, pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Bisa berdiri ya?
Izin Bu, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya. Jadi hipermesis gravidarum ini bisa berdampak ke bayi tentunya pada dia lahir prematur, berat badan Lahir rendah. Sekian jawaban dari saya, Bu. Ya. Ada beberapa komplikasi, seperti yang disebutkan sudah benar ya, kelahiran prematur. Kenapa prematur? Karena belum cukup bulannya, ibunya juga tidak terlalu kuat, biasanya kan akan lahir. Kemudian BBLR pastinya, karena malnutrisi. Asupannya yang harusnya banyak, itu tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan ke janinnya. Gitu. Jadi kita sebagai bidan harus mencegah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada banyak bentuk pencegahan yang kita lakukan, semoga itu bisa membantu. Gitu ya. Terutama bidan-bidan yang nantinya kalian akan kerja di daerah. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Masih ada enggak yang mau bertanya? Atau cukup? Oke, kalau cukup saya kasih. Biasanya kan kalau kesehatan itu identik dengan soal uji kompetensinya. Nah, saya mau mencoba sedikit berikan kalian kuis. Ada enggak yang bisa menjawab ini? Kalau soal uji kompetensi itu harus dibaca langsung di soalnya. Jangan clue pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Atau saya tunjuk? Nah, siapa nih? Apa jawabannya? Iya. Berdiri. Apa jawabannya? Di sini Bu, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Iya. Di sini saya akan menjawab. Jadi pertanyaannya itu Bu, D, hiperemesis gravidarum tingkat 3. Jawabannya Bu. Tingkat 2? Kenapa Ki bisa mengatakan itu tingkat 2? Karena Ibu di sini keluhan mual muntahnya itu terus mengalami haid selama 3 bulan. Terus tidak ada nafsu makan. Terus mual muntah terus menerus lebih dari 10 kali dalam sehari. Oke. Silakan duduk. Iya, betul ya jawabannya hiperemesis tingkat 2. Karena di sini cuman cluenya cuman satu, yang mual muntahnya saja. Gitu, cluenya cuma satu. Ada banyak contoh soal yang cluenya itu banyak. Clue itu kode-kodenya soal. Kemudian selanjutnya, kalau yang ini apa jawaban tak? Mutia. Ini Bu, perkenalkan nama saya Mutia. Ya. Jadi jawabannya itu makan sedikit tapi sering. Makan sedikit tapi sering, itu kan sering saya ulangi dari tadi. Makan sedikit tapi sering, makan sedikit tapi sering. KIE-nya bidan itu makan sedikit tapi sering, tapi harus bisa yang mana sih dinamakan itu ya, makan sedikit tapi sering. Inilah contoh-contoh soal kasus yang biasanya selalu naik di soal UKOM. Ini tidak pernah alfa biasanya kalau hiperemesis gravidarum. Biasanya sih, menurut saya ya, tidak pernah alfa. Oke dek, di sini ada kalimat yang semoga menyentuh ya, kalimatnya yang saya kasih. Pikirkan tujuanmu setiap kali kamu merasa lelah, itulah yang akan membuatmu bertahan. Oke. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.